Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang dimanapun berada, yang pagi hari ini mengikuti saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik dan sungguh baik. Oh Tuhan Yesus, oh sungguh baik Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur, menyembah Dia, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Yesus. Hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan.
kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu selalu terbaik buat setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ku percaya buat kebaikan-Mu selalu ada buat setiap kami Tuhan.
kuasa-Mu memulihkan hidup setiap kami. Haleluya, haleluya. Kau yang disanjung tinggi, Kau yang diagungkan, dimuliakan. Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau baik, Kau baik. Hanya kepada-Mu kami serahkan hidup kami, sebab Kau baik. Waktu-Mu selalu ada buat setiap kami. Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini untuk pujian penyembahan. Oh, kami naikkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan berdoa syafaat Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Engkau yang mendengar doa-doa kami, Engkau yang memberkati setiap doa-doa kami yang kami naikkan. Terima kasih Papa, terima kasih. Doa syafaat akan dipimpin oleh Papa Pinky. Terima kasih. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersatu hati datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa dan negara Indonesia ini boleh tetap ada di tangan-Mu Tuhan, tetap dalam kendali-Mu Tuhan. Walaupun tahun depan bangsa dan negara Indonesia ini akan mengadakan pesta demokrasi Tuhan, biarlah Engkau selalu turut campur dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Biarlah bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan boleh dewasa karena campur tangan Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani baik di kota-kota maupun di pelosok-pelosok Tuhan, semuanya Engkau yang menopangnya Tuhan, untuk kemuliaan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan boleh mengalami kemajuan, kemakmuran yang adil dan merata karena campur tangan Engkau Tuhan. Begitu juga kota yang kami tempati ini, kota Semarang Tuhan. Biarlah kota Semarang juga boleh mengalami kemajuan Tuhan, dan di mana warganya boleh saling menghargai satu dengan yang lain, hidup rukun, damai, tentram karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Tante Ibu Gembala penasihat kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menopangnya, Tuhan yang selalu menuntun membimbingnya. Tuhan berkenan memberkati pelayanan, Tuhan berkenan memberkati kesehatan beliau dan keluarganya. Damai sejahtera-Mu, berkat-Mu melimpah sepanjang hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Ibu Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Handoyo Lim beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menopang beliau, Tuhan selalu memberkati pelayanan-pelayanan beliau Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberi kesehatan yang prima Tuhan, sehingga beliau boleh menyampaikan tugas-tugasnya, melakukan tugas-tugasnya dengan baik karena campur tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga seluruh staf dan jajarannya baik di Efrata maupun di Immanuel Tuhan. Tuhan selalu memberkati suami istri, anak-anak dan pelayanan-pelayanan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh selalu ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga seluruh jemaat Efrata Tuhan, aktivis dan seluruh pengurus ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh saling bersinergi Tuhan, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain, karena ada kasih yang ada di dalam hati kami Tuhan. Biarlah buah-buah pelayanan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatannya. Tuhan kiranya mau jamah mereka, Tuhan lawati mereka, dan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan
mereka semua dijamah, disembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang masih dalam pergumulan, Tuhanlah jawaban yang daripada kami Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan atas pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuduskan, sucikan hati pikiran kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dan tumbuh subur di dalam setiap hati pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Gembala, Ibu Yemima Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Iya, shalom. Terima kasih tim Ephrata Golden Ministry yang hari ini melayani kita semuanya. Bapak Ibu bisa lihat tadi ya, usia-usia yang sudah sepuh tapi mau terus tetap berjuang melayani Tuhan ya. Kita tepuk tangan buat mereka. Wow, luar biasa ya, saya salut. Pagi hari ini saya akan membagi berkat firman Tuhan dengan judul Berjuanglah untuk Naik Kelas. Kalau Bapak Ibu kemarin cucu-cucu, mungkin anak juga ya, keponakan, di kelas mereka masing-masing sudah terima rapot. Nah itu tandanya mereka sedang berjuang untuk ke level yang lebih tinggi. Kalau dilihat di rapotnya, mungkin dari semester 1 dengan semester 2, oh naik gak ya gitu ya. Kita bisa lihat mereka mencapai target atau tidak untuk nilai-nilai mereka. Nah kemarin termasuk saya juga mengambil rapot buat anak saya yaitu Joyce ya. Saya lihat oh puji Tuhan ya, ada kenaikan dari semester 1 ke semester 2 ya. Ada kenaikan nilai yang dia perjuangkan. Dan saya katakan thank you ya Joyce, sudah berjuang ya, sudah berjuang untuk naik kelas. Dan wow, sangat senang sekali ya. Begitu juga dalam hidup kita saudara, begitu juga dalam hidup kita, bahwa hidup kita tidak boleh hanya datar-datar saja ya, tetapi kita harus naik lebih tinggi lagi. Hidup kita harus berjuang untuk kita naik kelas, naik level ya. Kalau Bapak Gembala beberapa waktu kemarin sudah sampaikan bagaimana kita itu harus belajar untuk next level. Next level harus diperjuangkan ya. Naik kelas itu harus diperjuangkan supaya hidup kita terus akan naik bukan turun ya. Banyak sekali yang dikupas, termasuk juga talenta-talenta yang ada. Tapi pagi hari ini saya mau ajak untuk kita berjuang di dalam ketekunan kita, berjuang di dalam ujian iman kita. Kita tidak mungkin tidak lepas dari segala masalah saudara. Ada masalah, masalah A selesai akan beralih ke masalah B dan seterusnya. Tetapi ketika kita tidak mau berjuang, kita tidak akan menang, kita tidak akan menyelesaikan setiap masalah itu. Oleh sebab itu ayo kita mau belajar dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang keempat. Yakobus pasal pertama pasal kedua ayat pertama sampai yang keempat ya. Kita baca bersama-sama saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nih, kalau kita dalam pencobaan, yuk kita mau terus tetap bersyukur, bahagia. Kok bisa Bu? Iya bisa ya. Ayo kita mau terus berjuang. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau kita mau tahan uji, kita akan menghasilkan sebuah ketekunan, keuletan
supaya kita bisa berjuang dalam ujian itu. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yuk katakan amin. Wow, ayat ini sangat mengajarkan kepada kita, membelajari kita saudara, untuk kita terus tetap berjuang di dalam iman kita, di dalam ujian iman kita. Saya katakan tadi bahwa kita tidak pernah lepas dari segala masalah, tetapi kalau masalah itu tidak kita atasi, kita tidak berjuang di situ, ya kita akan ada di masalah itu terus, dan kita tidak akan pernah menang. Hidup harus terus berjuang, tidak boleh menyerah kalah, harus sampai gol, sampai selesai, ya, sampai kita bisa mencapai sebuah kemenangan itu. Saya katakan tadi ilustrasi bahwa setiap anak itu akan naik kelas di sekolahnya, ya. Kalau hanya kelas 1 terus, nah itu ada masalah pasti, ya. Tapi dia harus naik ke jenjang kelas 1, kelas 2, 2 kelas 3, 3 kelas 4 dan seterusnya sampai dia mau selesai, ya, untuk selesai nanti di perkuliahan sampai dia bekerja. Bekerja pun dia harus naik kelas terus saudara, ya. Nah, apa yang harus kita perjuangkan saudara? Yang perlu kita perjuangkan tuh apa sih? Itu. Ini sebuah karakter yang perlu kita lihat setiap pribadi kita. Kalau dulu kita seringkali sakit hati, kita seringkali marah, seringkali kita itu tidak bisa kontrol, ya, tidak bisa kontrol akan emosi kita, tidak bisa kontrol akan hidup kita. Tapi kalau kita mau berjuang, harusnya sekarang sudah bebas dari sakit hati atau kemarahan itu. Kalau hari ini dan dulu itu sama saja, berarti Anda belum naik kelas. Ketika engkau masih simpan sakit hati, engkau simpan kemarahan, dan engkau tidak mau berubah, engkau belum naik kelas. Jadi Tuhan inginkan sekarang, bebaskan sakit hatimu, bebaskan kemarahanmu. Maka engkau sedang naik kelas saudara, dalam karaktermu, dalam hatimu. Berjuang saudara, berjuang. Nanti di akhir saya mau kesaksian dalam poin ini. Perkataan kotor. Dulu seringkali kita kalau ngomong ujungnya harus gongnya itu harus dengan perkataan kotor, ya. Mungkin keluar kata-kata hewan, binatang, ya. Nah, gongnya itu harus itu gitu, ya. Nah, kalau sekarang saudara harus membangun perkataan dengan baik, dengan sehat. Kalau belum, cek. Berarti belum naik kelas. Tuntaskan, berjuang terus supaya perkataan kotor itu tidak ada lagi dalam mulut kita. Kita sering menyinggung perasaan orang lain, kita sering menyakiti orang lain dengan perkataan kita. Itu dulu. Sekarang harus berjuang. Harus ujian itu harus dilalui dengan berjuang. Waduh, aku kemarin yang lalu sering kali loh, kalau ngomong itu pasti pedes, pasti menyakitkan. Tapi aku mau berjuang sehingga sekarang saudara dalam posisi perkataanmu membangun, bahkan membangkitkan semangat orang lain. Ketika orang dengar perkataanmu, lalu masuk ke dalam hati, gitu ya. Lalu orang lain itu terbangun, oh thank you ya, terima kasih ya, aku sudah dapat support darimu. Nah itu yang Tuhan mau, ya. Dulu sakit-sakitan,
sering sekali sakit. Ini sudah sembuh, sakit lagi, ini sembuh, sakit lagi. Tapi sekarang dalam keadaan sehat, bisa menjaga pola makan, olahraga. Nah ini yang harus kita perjuangkan, saudara. Kalau dulu sering sakit-sakitan dan ini masih sakit-sakitan, coba cek. Itu pun bagian dari ujian imanmu. Engkau harus berjuang di situ supaya engkau, oh yang ini boleh dimakan, oh yang ini tidak boleh dimakan, oh ini boleh dilakukan, oh yang ini tidak boleh dilakukan, oh aku harus olahraga, oh ini kalau aku malas-malasan jadinya aku tambah sakit kembali. Nah, ayo kita mau berjuang di situ, di titik di mana kelemahan kita harus berjuang, saudara. Kita harus berjuang. Seperti halnya anak-anak sekolah. Ketika dia lemah di matematika, dia harus berjuang sungguh-sungguh mata pelajaran matematika itu. Bila perlu les atau kejar sesuatu supaya matematikanya di semester berikutnya itu akan menjadi baik. Nah, itu sebuah perjuangan. Kalau saudara sedang berjuang di masalah keuangan, ayo berjuang. Kira-kira apa yang menjadi kekurangan atau masalah di dalam keuanganmu? Mungkin boros, mungkin tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, atau mungkin bisa menambah penghasilan, ya, sehingga engkau bisa memiliki keuangan yang cukup, atau engkau sedang berfoya-foya menghambur-hamburkan keuangan yang tidak perlu dikeluarkan. Ayo berjuang di situ, saudara. Apa? Engkau berjuang untuk mendapatkan kelimpahan. Tentunya engkau tidak bisa berjuang sendiri, tapi engkau harus berjuang dengan Tuhan. Pasti Tuhan berikan kelimpahan kalau hidup keuanganmu benar. Engkau hidup dalam keuangan yang benar, pasti kelimpahan itu terjadi. Mungkin engkau sedang berjuang dalam keluargamu yang selalu bertengkar, saudara. Setiap hari masalah kecil, sekecil apapun bisa saja untuk bahan pertengkaran. Kalau saudara sedang berjuang di situ, saudara sedang lemah di situ, berjuanglah supaya bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga. Engkau bisa selalu senyum dengan suami, engkau bisa selalu senyum dengan anak-anak, engkau bisa selalu senyum dengan istri, dengan keluarga yang ada. Wow, rasanya keluarga itu enak sekali, membuat betah di rumah. Tapi kalau pertengkaran, betah enggak? Ada suatu kali suami enggak mau pulang kerja, lalu dia ngapain lagi, ya? Dia ngapain supaya pulangnya gak malam dan gak ketemu sama istri, istrinya sudah tidur. Nah itu kan gak bagus, saudara, itu gak beres, itu bukan keluarga yang baik, ya. Keluarga yang baik pengen cepat-cepat kalau pulang kerja udah waktunya pulang, pengen cepat-cepat pulang dan ketemu sama anak, istri, suami, ya, dan terciptalah keharmonisan. Tentunya engkau tidak bisa berjuang sendiri, saudara. Engkau harus perlu Tuhan, engkau perlu Tuhan, engkau perlu Yesus ada dalam rumah tanggamu. Anggur baru itu harus diciptakan terus. Dulu engkau mungkin kecanduan minuman keras, alkohol, bahkan minum-minuman obat-obatan terlarang. Engkau sedang berjuang di situ. Ayo sekarang hidup sehat, hidup kudus, hidup baik. Oleh sebab itu, saudara, ayo, di ayat ini mau mengajak kepada kita bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Engkau berjuanglah di situ, saudara, berjuang dulu, maka dengan sendirinya hal-hal yang tidak baik itu akan dikikis, ya. Lalu engkau akan tekun di situ untuk berjuang dan engkau menghasilkan kemenangan. Saya mau kesaksian di bagian ini, saudara. Dulu saya orangnya sukanya tersinggung, sensitif banget.
hatinya terlalu halus. Bukan makhluk halus ya, tapi dalam arti gini, halusnya tuh begini, bukan halus saya kan orang Solo nih ya, lembut gini-gini ya, terus pelan gitu, enggak. Tapi ketika ada perkataan dari orang lain ya, perkataan sebetulnya itu bukan maksudnya dia begitu, tapi begitu saya itu terlalu menangkap perkataan itu untuk saya gitu ya, lalu jelek gitu. Lalu saya biasanya terus, wah dia nggak suka nih sama aku ya, dia marah nih sama aku, dia waduh perkataannya ndak baik ini sama aku. Lalu saya masukkan ke dalam hati, lalu saya pikir berhari-hari saudara, sampai berhari-hari loh. Bayangkan itu masuk ke dalam hati. Wah, kalau ketemu sama orang itu, kalau ketemu sama yang kemarin ngomongin itu, saya biasanya menghindar lalu ndak saya tegur sapa gitu. Pada suatu hari saya terima Tuhan dan saya dijamah Tuhan. Lalu melalui hal yang kecil ini ya, dan itu saya anggap besar nih ya, sakit hati, lalu ketersinggungan, mudah tersinggung, sensitif, itu dikikis. Karena saya sedang berjuang di situ. Tuhan, aku nggak mau nih, ini nggak benar, ini nggak benar, ini menjadi hidup saya nggak naik ya. Saya hanya berkubang di sakit hati itu, saya berkubang di sensitif hati saya. Lalu saya tidak bisa menerima banyak orang gitu ya, pilih-pilih. Lalu saya berjuang dengan Tuhan, tolong cabut segala akar-akar sakit hati, kesensitifan dalam hati saya yang tidak mudah bisa menerima orang lain, perkataan orang lain. Ketika saya berdoa dan saya berjuang di situ saudara, saya merasakan heran juga kepada diri saya. Tapi ini bukan karena saya, pasti bukan karena saya. Ini karena pekerjaan Roh Kudus, ini pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam diri saya. Lalu saya bisa berubah loh saudara. Ketika orang lain ngomongin yang tidak benar, ngomongin aja yang enggak menyakitkan gitu ya. Lalu saya bisa bilang gini, itu sampah. Itu hal yang tidak harus saya terima. Oh tidak, saya langsung buang jauh-jauh, saya bentengi hati saya. Oh terima kasih Tuhan. Setiap perkataan yang tidak benar, oh terima kasih Tuhan. Lalu saya langsung buang. Saya enggak persilahkan hati ini bisa tembus dengan perkataan itu. Dengar sih memang dengar. Oke, saya mendengar, tapi saya tidak mau memasukkan ke dalam hati sehingga sampah itu terus ada dalam hati saya. Saya berjuang di situ dan saya menang saudara. Saya menang. Ini bukan karena kesombongan, kok bisa gitu, enggak ya. Karena saya percaya bahwa ini Tuhan yang kerjakan dalam hidup saya. Sehingga hasilnya saudara, dulu yang saya sangat berpikir terus berhari-hari sampai waduh kapan ya bisa bales dia dengan ngomongan yang lebih tajam lagi. Tapi sekarang saudara, saya sangat enjoy sekali dalam hidup ini. Mau di ngomongin apa ya terserah ya. Yang pasti bagian saya tidak mengambil perkataan yang buruk itu masuk ke dalam hati saya, ke dalam hidup saya. Dan saya berjuang, saya menang. Apakah saudara melalui hal yang sama dengan saya, atau ada beberapa problem yang dalam hidupmu yang dulu engkau sedang kerjakan atau bahkan sampai sekarang belum bisa tuntas? Ayo mulai hari ini, ayo berjuang dalam hidupmu untuk naik kelas dalam hidup ini. Hidup ini tidak boleh hanya biasa-biasa saja, engkau harus berjuang untuk melaluinya dengan bersama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus terima kasih. Oh
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Mari berjuang. Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang saudara, berjuang dalam imanmu, berjuang dalam hidupmu, berjuang dalam karaktermu, berjuang dalam hatimu. Engkau yang belum beres sampai hari ini, ayo terus berjuang supaya engkau naik kelas, engkau naik di dalam hidupmu, bukan turun atau bukan hanya stagnan aja, tapi engkau mengalami naik dalam hidupmu. Saya pastikan bahwa ketika engkau mau stop dalam hidup lamamu dan engkau berjuang untuk naik, maka Tuhan campur tangan. Tuhan turut campur tangan dalam hidupmu. Apapun segala permasalahan, kelemahan dalam hidupmu, pasti Tuhan turut campur tangan. Dan engkau next level saudara, engkau naik, engkau naik, engkau naik. Seperti halnya anak-anak kita yang sedang terima rapot dan naik kelas. Ada gift, ada blessing dari orang tua, dari orang-orang yang di sekitar. Ada ucapan terima kasih dari orang tua ke anak. Terima kasih ya nak, engkau sudah berjuang. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan akan berkata, yes. Terima kasih engkau sudah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Engkau sudah menjadi pribadi yang baik. Terus berjuanglah, terus berjuanglah. Next level. Ini berkat yang aku mau berikan kepadamu. Tuhan pasti memberkatimu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau terus berjuang dalam hidup kami. Walaupun kami sedang terseok-seok, kami jatuh bangun, tapi kami mau bangkit kembali. Kami mau bangun, kami mau berjuang Tuhan dalam hidup ini. Untuk kami bisa naik kelas dalam karakter kami, dalam hidup kami, dalam keuangan kami, dalam rumah tangga kami, dalam segala hal pelayanan kami. Tuhan, kami mau naik kelas sehingga kau dapati kami semakin baik, kami semakin maju, kami semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami semua yang sudah melayani, diberkatilah kami semua Tuhan yang hari ini sudah mengikuti saat teduh pemuritan. Diberkatilah kami semuanya. Oh, terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu.
Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati hidup karaktermu, sehingga engkau bisa berjuang dan engkau naik. Dimanapun engkau sedang berada, di situ ada berkat Tuhan tersedia bagimu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama katakan amin. Ayo hari ini kita mau berjuang dalam hidup kita sehingga kita naik kelas. Tuhan Yesus memberkati.